angka. Karena kenapa bisa menambahkan angka? Karena nggak logis, Mas. Sistem OCR, ya Optical Character Recognizer atau OMR, Optical Mark Reader, ini sudah biasa sebenarnya dipakai di perguruan-perguruan tinggi kalau seleksi masuk. Itu biasanya mudah. Kalau misalnya dia ada salah, itu biasanya tulisannya kurang kontras, tinggal ditambahin kontras atau tambah plus saja, selalu berikutnya sudah betul. Ini kok bisa nambah gitu. Nah, lebih-lebih yang nanti mungkin ini yang menjadi heboh ya, karena saya temukan adalah sistem ini kalau kita lihat IP-nya, IP itu Internet Protocol Address-nya, itu menunjukkan angka 170.33.13.55 itu bukan di Indonesia. Ini kenapa saya bilang? Karena itu? Undang-undang kita. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, server Sirekap terhubung ke Alibaba Singapura. Ya, Roy Suryo sangat ceroboh, tak masuk akal katanya begitu kan. Ini dari Roy Suryo, banyak sekali komentar-komentar netizen mengatakan kok seperti itu, ada apa katanya begitu kan. Artinya apa? Artinya masyarakat hari ini kok dibenturkan dengan situasi politik yang kemudian ya seolah-olah mereka ada apa begitu kan. Maka Bawaslu ini, KPU ini harus benar-benar benar-benar mengusut tuntas begitu apakah benar ya klutnya mereka begitu terhubung ke Alibaba ya, ada bisnis apa kan, begitu logikanya begitu kan. Jadi masyarakat harus benar-benar hati-hati betul begitu kan ya dalam situasi politik yang sekarang ini tidak menentu begitu kan. Karena banyak yang mengatakan bahwa indikasi-indikasi seperti ini, apa yang disampaikan Roy Suryo ini bukan tidak mungkin akan terjadi sesuatu begitu kan ya. Maka Roy Suryo mengatakan wah ini ceroboh begitu kan. Wah ini tidak masuk akal dan sebagainya begitu kan. Artinya apa? Artinya web itu bisa terhubung kepada siapapun. Apakah web itu hasil anak bangsa, karya anak bangsa, atau ya hasil membeli atau siapa begitu. Tapi saya nggak tahu begitu kan. Ya, menurut Roy Suryo ini tidak masuk akal dan ini ceroboh katanya begitu kan. Kalau sampai-sampai ya ada sesuatu indikasi-indikasi seperti itu begitu kan. Ini sangat-sangat disayangkan. Karena begitu banyak hari ini melihat dengan apa yang diucapkan para netizen begitu kan ya. Lantas bagaimana dengan tahun-tahun kemarin begitu kan. Maksudnya dari tahun 2019 begitu kan. Artinya masyarakat harus benar-benar mewaspadai yang ada di situ begitu. Kalau sudah seperti ini masyarakat dibuat semakin tidak percaya lagi di situ begitu kan. Nih, Sirekap gimana pakaiannya Pak katanya begitu kan. Ini komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Waduh, kok di Singapura simpannya gimana katanya begitu. Apakah ini hoax atau tidak? Nah, itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita. Karena apa? Karena satu sisi melihat bahwa data-data itu jangan sampai bocor kepada siapapun begitu kan. Apalagi data-data rahasia kita begitu kan. Itu di KPU itu begitu data kita, data yang tidak boleh bocor kepada siapapun begitu kan. Mulai dari NEC ya, mulai dari macam-macam di situ begitu kan. Takut ada sesuatu indikasi-indikasi yang kemudian mereka lakukan begitu kan ya. Kalau sudah seperti itu wah bisa kacau begitu data-data kita begitu kan ya. Benar apa yang disampaikan Roy Suryo begitu, ini begitu cerobohnya gimana begitu kan ya. Bahkan Sirekap tidak ada uji publik sebelum pelaksanaan katanya begitu. Katanya sudah diaudit begitu kan ya. Kemana selama ini ya? Maka publik dari dulu mengatakan coba audit dulu bagaimana sistem dari KPU, ya Bawaslu dan sebagainya begitu kan. Biar ada keterbukaan publik di situ begitu. Sampai hari ini kan beres-beres aja, siapapun ketuanya beres mereka. Yang penting jadi ketua, terus kemudian data-data lama dipakai lagi dan sebagainya begitu kan. Artinya apa? Artinya masyarakat hari itu benar-benar harus ya benar-benar mengawal mengawal betul terhadap situasi politik yang tidak menentu ini begitu. Jadi ya harus hati-hati betul begitu. Maka saya katakan sejak awal kalau memang ada indikasi-indikasi sesuatu yang kemudian ada yang curang dan sebagainya, perlu dengan adanya situasi pengawasan begitu kan ya.
perlu dengan adanya pengawasan, audit terlebih dahulu biar masyarakat tahu di situ begitu kan. Tidak hanya ya itu aja tiba-tiba masyarakat sudah dihebohkan dengan adanya situasi politik seperti itu. Jadi sampai hari ini maka masyarakat akan tetap ya mengawal betul bagaimana jalannya demokrasi ini begitu kan. Kalau memang benar-benar ada indikasi itu begitu. Maka saya katakan sejak awal ya kalau memang terhubung kepada kepada cloud mereka, saya kira gimana begitu kan. Soalnya kan ini kan sistemnya kan yang mengendalikan itu adalah orang-orang Indonesia begitu kan. Apakah datanya yang di sana itu adalah masuk atau bagaimana begitu kan ya. Tapi yang jelas ini menjadi pertanyaan penting bagi kita begitu kan ya. Bahas salah satunya ini dari Roy Suryo begitu kan. Server Sirekap terhubung ke Alibaba Singapura. Roy Suryo mengatakan sangat ceroboh, tak masuk akal katanya begitu ya. Pakar telematika ya mengatakan bahwa menyebutkan pengguna sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap sangat ceroboh. Sirekap tidak benar-benar independen dan mandiri menjalankan ya dijalankan di Indonesia. Nah, itulah komentar-komentar dari dari Roy Suryo begitu kan. Artinya apa? Artinya masyarakat kan masih dibuat ambang kebingungan begitu kan. Kalau memang server ini muncul dari terhubung cloud-nya ke Singapura Alibaba begitu kan. Ini kan cukup menjadi perhatian bagi kita, apakah netralitas kita, independensi kita begitu, itu sudah tidak ada begitu kan. Nah, itu menjadi pertanyaan bagi kita begitu. Dia menyebutkan situs Sirekap terhubung dengan Alibaba Cloud yang beralamat ya di Singapura. Menurutnya, secara teknis Sirekap web kpu.co.id yang digunakan petugas KPPS terhubung dengan IP address 170.33.13. Maka Roy Suryo mengatakan jika ditelusuri alamat website tersebut mengarah pada Alibaba Singapura. Kemudian website ya pemilu 2024 kpu.co.id terhubung dengan Zhejiang Taobao Network ya. Bahkan dalam keterangannya Roy Suryo menyinggung hal ini terkait dengan etika. Sementara Undang-Undang Data Pribadi, Undang-Undang PDP yang disahkan sejak 17 Oktober 2022 lalu secara efektif baru akan wajib digunakan 2 tahun setelah diundang-undangkan alias beberapa bulan lagi. Nah, data kita kan gimana coba? Data kita akan ya semakin banyak orang yang menggunakan itu begitu kan. Ditelepon orang tidak dikenal, ditelepon ini, ditelepon itu. Bisa saja dari asuransi ini, asuransi itu begitu kan. Ya perjualan data-data yang ada begitu kan. Data kita dijual ke sana, terus kemudian dari sana di backup lagi begitu, ditawarkan ini, tawarkan itu, masuk ke web ini, masuk ke web itu. Kan terjadi apa ya? Terjadi indikasi-indikasi penipuan dan sebagainya. Bisa saja begitu kan ya, data-data digunakan dengan seperti itu. Semoga saja ya tidak seperti itu begitu. Maka jadi pemanfaatan server Alibaba di luar negeri ini memang belum bisa dipidana secara hukum. Namun sangat tidak etis masih dipakai mengingat ya seharusnya KPU mempertimbangkan ya SDM ya nasional dari Indonesia sendiri. Dia menyimpulkan langkah yang dilakukan KPU ini sangat ceroboh dan tidak masuk akal. Selain ya, soal sistem yang belum teruji hingga belum kompetennya sumber daya manusia, data yang disimpan ternyata terkait dengan server di luar negeri yang sangat rawan ya terjadi kebocoran data. Ya jelas memang ada kebocoran data begitu kalau memang itu terhubung ke situ begitu. Karena apa? Karena data itu bisa dijual belikan begitu kan kepada siapapun, dijual sana sini dan sebagainya begitu. Maka hati-hati, Pak Jokowi harus benar-benar mengawasi ini begitu kan ya. Takut ada keteledoran data-data kita begitu. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.